Kok Elsa berhubungan sama polisi dong? Astagfirullah. Mas, nanya mas. Oh iya mas? Ini kebakaran kapan? Ada korban jiwanya kak? Oh nggak ada mas. Sama sekali nggak ada, bener? Nggak ada mas, nggak ada sama sekali. Ya Allah, syukur alhamdulillah berarti Arumi selamat. Itu artinya dia melarikan diri. Ya udah mas, saya permisi mas. Makasih. Kayaknya tadi itu suara perut Mas Randy deh. Oh iya, aku sama Mas Randy kan belum makan. Mbak, masih ada yang jual makanan kan? Wah mbak, kami nggak jual makanan 24 jam. Jadi kalau jam segini, kami udah nggak terima orderan makanan lagi. Kalau misalnya mbaknya mau beli, bisa di warung tenda, cuman agak jauh mbak. Oh, kalau Mbak, salah satu dari Mbak ini bisa nganterin saya ke warung, ada nggak? Aduh mbak, itu jauh banget, apalagi ini udah malam. Soalnya daerah sini tuh rawan kalau udah malam mbak. Oh gitu, oke. Oh, kalau mie instan ada nggak? Kalau mie instan ada, tapi tukang masaknya jam segini udah pulang mbak. Kalau saya masak sendiri, bisa nggak? Boleh. Ayo saya antar mbak. Boleh. Pak Prama ini kayaknya potensial banget buat dimanfaatin. Dia bisa menyerang semua orang. Devan, Elsa, Mbak Rosa. Soalnya Pak Prama ini punya pengaruh cukup besar. Ternyata disekap di gudang itu malah memberikan keuntungan buat aku. Saya di mana? Mbak. Stop mobil. Kalian siapa? Kalian mau bawa saya kemana? Mbak, tenang ya mbak. Saya bukan orang jahat. Tadi kita nemukan mbak itu lagi pingsan di jalan. Jadi kita mau bawa ke rumah sakit. Boleh tahu mbak pingsannya kenapa? Rumah kontrakan saya kebakaran. Suami saya udah lama gak pulang. Saya hidup sebatang kara. Saya nggak tahu sekarang mau tinggal di mana. Saya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Sebaiknya turunkan saya di sini. Saya nggak mau dibawa ke rumah sakit karena saya nggak akan sanggup buat bayar biaya rumah sakit. Oke, tenang mbak. Nggak apa-apa, nggak usah pikirin soal biayanya. Yang penting mbak dibawa ke rumah sakit, diperiksa dulu badannya oleh dokter. Ya, takut mbaknya kenapa-napa. Terima kasih udah nolong saya, tapi rasanya saya udah nggak sanggup untuk bertahan hidup. Mbak. Harusnya Pak Prama ngejar aku dan berusaha mencegah aku pergi. Mbak tunggu mbak. Kamu akan masuk dalam jebakanku. Mbak, tunggu mbak. Mbak kenapa lari mbak? Saya udah gak punya harapan hidup lagi. Saya udah gak punya siapa-siapa di dunia ini. Tadinya saya berharap kalau saya mati aja sekalian ketabrak mobil. Mbak, jangan berpikir seperti itu. Setiap orang pasti punya masalah. Tapi jangan putus asa, pasti ada jalan keluar untuk semuanya. Terima kasih. Bapak udah mengingatkan saya. Di saat hidup saya udah sangat frustasi. Kata Tuhan mendatangkan orang baik seperti Bapak. Mbak, saya antar ke rumah sakit ya. Saya nggak sakit secara fisik. Tapi hati saya rasanya saya udah nggak punya harapan lagi untuk hidup di dunia ini. Mbak, tenang mbak. Gimana kalau mbak saya antar ke tempat tinggal saya dulu. Supaya mbak bisa menenangkan diri. Siapa tahu setelah istirahat, besok mbak bisa berpikir lebih bijak untuk mau bertindak seperti apa. Ya? Mbak, tenang mbak, nggak apa-apa. Saya bukan orang jahat kok mbak. Saya mau bantu mbak. Gimana?
Begitu kita kembali ke mobil. Yuk. Siapa yang selimutin saya? Kok tiba-tiba ada selimut ya? Mbak, Ya, ada yang bisa saya bantu, Mas? ini kok tiba-tiba ada selimut ya di sini? Oh, tadi itu yang selimutin Mas, temennya Mas. Kirana? Ternyata diam-diam Kirana perhatian sama saya. Apa ada yang bisa saya bantu lagi, Mas? Oh enggak. Terima kasih ya Mbak. Iya, Mas. Hai. Kamu udah bangun? Makan yuk. Ini kamu dapat mie dari mana? Tadi aku masak sendiri di dapur penginapan. Masak sendiri? Iya, soalnya tadi pas kamu lagi tidur, aku dengar perut kamu bunyi. Ya udah aku masak deh. Masa sih sampai bunyi? Ya iyalah, kita kan tadi belum makan malam. Makanya aku masak mie ini. Udah dimakan dulu deh, ntar keburu dingin. Waduh. Nih. Wah. Masih banyak ya? Sama-sama. Sampai yang bertepot gini loh. Ya, dimakan ya. Kamu kepikiran sih bikin mie instan seperti ini? Ya abis tadi pas aku ngeliat kamu tidur, kamu tuh perutnya kruyuk-kruyuk gitu tau. Oh iya, emang kenyang banget ya? Kencang kedengeran. Kok bisa ya? Terakhir makan jam berapa? Iya, sebelum kita berangkat tadi kan? Maghrib berarti ya. Iya. Iya, Kelembekan nggak? tapi ini pas banget sih. Kamu jago loh bikin mie instan seperti ini. Enak kan? Enak banget. Makasih ya. Sama-sama. Ada. Oh. Di bibir kamu, di bawah bibir. Oh. Oh iya. Ya, udah. Makan lagi. Yuk. Kenapa? Saya salah. Nyamuk. Oh. Maaf ya. Oke, makasih ya, meskipun Maaf. nggak apa-apa. Untuk sementara kamu bisa tinggal di sini. Ini juga kamar saya jarang pakai. Ya, sederhana sih, tapi mudah-mudahan nyaman. Kalau perlu apa-apa saya ada di kamar sebelah. Bagus banget kamarnya. Beda sama kamar di kontrakan saya yang kecil. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Besok pagi mungkin mau saya panggilkan dokter? Enggak perlu Pak. Saya nggak sakit kok. Oh, oke. Mungkin kalau kamu lapar atau mau minum, kamu bisa langsung ambil aja di dapur, di kulkas, apapun yang kamu butuhkan. Lengkap banget fasilitas di sini. Tapi
Tapi kalau disuruh bayar saya nggak sanggup Pak. Nggak. Bayar sewanya beneran. Nggak. Kamu nggak usah mikirin bayar uang sewa, ya. Kamu tinggal di sini, istirahat aja, ya. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Maaf Pak, dari tadi saya belum tahu nama Bapak. Oh, iya, kita belum kenal. Prama. Saya Arumi. Sekali lagi terima kasih ya Pak Prama. Sama-sama. Saya langsung istirahat aja. Ya, selamat malam. Selamat malam. Semoga keputusan saya untuk menampung Arumi tidak salah. Kasihan sekali melihatnya tergeletak di tengah jalan. Putus asa dan tidak punya tujuan. Semoga besok dia bisa berpikir jernih dan punya semangat untuk memulai hidup baru. Gimana ya cara manfaatin Pak Prama? Apa aku deketin dia aja? Jadi biar aku bisa tinggal di sini terus. Mas Randy nggak ada sih. Kemana ya dia? Kirana, ada apa? Kamu dari mana? Tadi saya dari musola. Oh, Kamu udah mandi ya? udah. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Apa itu? Di kamar udah ada peralatan mandi. Udah ada handuk, udah ada odol, sikat gigi. Kalau kamu memerlukan silahkan pakai. Oke, ya udah. Makasih ya. Oh ya, nanti mungkin setelah saya mandi kita langsung siap-siap aja ya untuk cari bengkel. Ya udah, mumpung masih pagi. Ya udah, saya mandi dulu ya. Ya, aku tunggu sini ya. Sisir. Apa sisir ini punya Kirana ya? Ada layan rambutnya. Ini mungkin punya Kirana. Iya. Saya bisa gunain rambut ini untuk mengetes DNA antara Kirana dan Zidan. Saya minta maaf Kirana. Saya terpaksa melakukan ini. Karena saya juga perlu tahu antara kamu dan Zidan itu apakah ada hubungan darah atau tidak. Ya semoga aja dugaan saya dan Bu Rosa salah tentang kamu dan Zidan. Astagfirullah. Kok kebakaran sih? Aduh, Arumi. Apa dia kabur ya? Kalau sampai kebakaran ini bikin Arumi meninggal berarti aku sama Elsa berhubungan sama polisi dong. Astagfirullah. Mas, nanya mas. Oh ya mas? Ini kebakaran kapan? Ada korban jiwanya, Kak? Oh nggak ada mas. Sama sekali nggak ada, bener? Nggak ada mas, nggak ada sama sekali. Ya Allah, syukur alhamdulillah berarti Arumi selamat. Itu artinya dia melarikan diri. Ya udah mas, saya permisi mas. Makasih.